Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah sehat sehat, Pak. walafiat. Pak Isnur Iqbal ya. Selamat siang. Dian Permata Kusuma, Akbar Clearly, sama Muhammad Iqbal nih. Pak Is nih, rajin Pak Is nih ya. Pak Is gimana skripsinya? Sudah sampai mana Pak Is? Masih ini Pak, tahap program Pak. Oh oke. Bisa maju berarti ya batch yang akan datang nih Mei nih Pak Is, siapin nih ya. Saya ngejar yang akhir-akhir Pak. Jangan akhir-akhir dong, kamu pesimis banget. Semangat dong. Saya yakin kamu Mei bisa lah. Kalau udah tinggal program sih bisa lah gitu ya. Bantu doa deh ya Pak Is ya. Iya. Oke. Iya Pak. Amin Pak. Ya, kamu 17 kan ya? Iya. Iya, ayo kita semangat nih Pak Is ya. Ya baiklah ya, karena waktunya sudah masuk, kita langsung mulai saja ya. Izinkan saya share screen teman-teman mahasiswa. Sambil saya buka ya. Oke, apakah screen saya terlihat dengan jelas nih, teman-teman mahasiswa? Terlihat, Pak. Oke, Terlihat, Pak. alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita berkah, nikmat, hidayah, inayah, cucuran rahmat dan lain sebagainya. Ya, nikmat Islam juga, nikmat sehat ya, tidak juga kepada kita, diri kita secara individu, tapi juga kepada keluarga kita. Yang mana sampai dengan hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan yang mulia, ya, yaitu bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istilahnya apa ya, paling mulia di antara bulan-bulan lainnya, karena hanya di bulan Ramadan ini saja yang semua amalan itu dilipat gandakan, ya. Jadi kalau misalnya istilah mahasiswa gitu ya, mahasiswa tuh ada bonus nilai, nah, gitu ya, ada bonus nilai gitu ya. Tapi kan kalau bonus nilainya itu masih abstrak ya, namanya juga bonus ya. Tapi kalau ini sudah jelas di Al-Quran kan gitu ya, dilipat gandakan. Nah kalau kata istilah lipat ganda itu kali 2 gitu ya, atau bahkan kali 100, kali 700 dan lain-lain sebagainya ya. Jadi jangan ragu untuk berbuat kebaikan, jangan ragu untuk berbuat amal baik gitu ya di bulan Ramadan ini, karena itu berlipat ganda. Jadi kalau tadi istilah mahasiswa, kalau istilah orang kerja ini setiap jam gitu ya, misalnya setiap jam bayarannya per jam, nah ini bayarannya dilipat gandakan per jamnya, wah gitu ya, termasuk lembur gitu ya. Kalau lembur itu kan cuma kali berapa persen, tapi ini lipat ganda gitu, luar biasa ya, bisa cepat kaya. Bisa cepat kaya ya. Kalau kita nih bisa cepat pahala surga gitu ya, surganya itu dibukakan, pintu surga dibuka seluas-luasnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu, kalau itu positif ya, kalau itu positif maka itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita nantinya. Ya, tip. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita, ya, pedoman kita, idola kita ya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan. Dan semoga saja kita semua, saya termasuk teman-teman yang hadir di sesi perkuliahan daring pada siang hari ini, termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasiswa,
sebelum kita memulai perkuliahan, saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa di kelas sistem operasi kelas 4D ya, untuk mengisi presensi kehadiran ya. Untuk mengisi presensi kehadiran. Presensi kehadiran seperti biasa bisa diakses di OLU, dan juga materi perkuliahan hari ini sudah saya sediakan di OLU, bisa diakses ya. Ini ya sudah ada nih, Indriani sudah absen, Abdillah sudah, Aulia Madani, Bagas Ranata, Kliri Syafi'i, Ghazali, Mahmudin, Az-Zahra, Iqbal ya, Dido siapa nih tadi? Muhammad Hafsah ya. Nah, itu udah pada absen nih ya. Oh, ini masih ada halaman berikutnya. Muhammad Hafsah, Numa Kadenza, Nur Iqbal ya, Nur Iqbal rajin nih. Pravita, Permata Kusuma, Prasetyo, Rahmat Perbani, Septiani, Syakir ya. Untuk teman-teman mahasiswa yang lain, saya menghimbau untuk melakukan presensi kehadiran sebelum durasi perkuliahan kita pada sesi siang hari ini selesai ya, karena itu nanti kehadirannya ditutup. Oke, teman-teman mahasiswa, tadi terkait presensi kehadiran. Terus ini adalah kita memasuki sesi kelima. Nah, di sesi kelima juga sudah saya sediakan selain main materia, juga saya sediakan adalah support materia ya, bisa dibaca tambahannya ya, karena support materia itu banyak sekali gitu ya. Maksudnya kalau dimasukkan ke dalam PowerPoint ya, maka itu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Oke, jadi nanti bisa di-download juga nih ya, sudah tersedia juga di OLU. Tugas nanti juga akan muncul di jam 2 ya. Oke, baik. Ini hari ini adalah sesi kelima di pertemuan kita. Mohon maaf kemarin saya ini ya, ada TUK ya, ada mendampingi mahasiswa yang mengikuti TUK ya, TUK di Mahira ya. Saya mendampingi saja, ada 13 kalau saya nggak salah ya, ada 13 orang, dan alhamdulillah semuanya lulus ya. Excel ya, Office Excel. Jadi lumayan tuh, udah ada tabungan untuk SKPI dan udah punya sertifikasi internasional ya. Kompetensi internasional bisa diklaim gitu ya, udah ada kode khusus. Baik, ini adalah visi dan misi dari Prodi Teknik Informatika, supaya teman-teman tahu nih goals-nya nantinya ya, mau dibawa kemana gitu ya. Terus tujuannya nantinya kita nih di Teknik Informatika ini mau ngapain aja sih gitu ya. Ada berhubungan dengan AIK, pengen menghasilkan karya teknologi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang berkemajuan ya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya, diakses, atau bisa di slide saya bisa juga diakses di ini ya, di website FT. Sistem penilaian saya lupa nih, kenapa nggak keganti-ganti mulu ya, harusnya 10, 25, 25, dan 40 ya komponen penilaiannya, selalu setiap ini saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena sampai saat ini saya masih melihat ada beberapa mahasiswa yang belum mengerjakan tugas. Ya, belum mengerjakan tugas. Ada beberapa mahasiswa ya, artinya lebih dari satu. Ya, jadi sebenarnya kalau secara filosofi saya nggak rugi gitu ya, saya tidak mengalami kerugian gitu ya. Sebenarnya mahasiswa itu karena apa? Karena seperti di awal nih, pada saat pertemuan pertama kali saya sampaikan bahwa dosen itu hanya menuliskan nilai saja, bukan memberikan nilai ya. Pemahamannya itu, dosen tidak memberikan nilai tapi hanya menuliskan nilai. Nah, bagaimana kita mau menuliskan nilai sesuatu itu kalau kita nggak punya datanya gitu. Nah, data-datanya itu dapat dari mana sih? Kalau misalnya masih ada yang nanya, ya data-datanya dapat dari keaktifan 10%, dari proyek atau tugas ya 25%, UTS 25%, dan UAS 40%. Kalau data-data itu kita nggak punya, maka kita nggak ada yang bisa kita tuliskan di mahasiswa itu gitu ya. Jadi silakan gitu ya, dikerjakan tugasnya ya, dan absensinya ini ya, jangan lupa nih 10% penting nih gitu ya. Oke, itu tadi ya himbauan ya. Baiklah, di sesi kelima ini mungkin saya nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, karena
tenggorokan saya gatel ya, efek dari kebanyakan makan gorengan kali ya. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga senang ya makan gorengan ya, walaupun minyak goreng langka, tapi nggak tahu ya, kalau di daerah saya nih gorengan masih menjadi favorit ya, favorit klasemen teratas ya, yang sangat diinginkan gitu ya, most wanted pada saat berbuka ya, pada saat berbuka, bukan di jam-jam inilah gitu ya, jam-jam siang ya, tentunya karena kita puasa. Jadi pada saat berbuka nih gorengan benar-benar most wanted ya. Ya mungkin ada yang senangnya kolak atau ada yang senangnya es mungkin ya, tapi kalau saya gorengan sih. Jadi ya begitulah ya. Efek minyak goreng mahal, langka ya. Jadi mungkin ya gorengannya minyaknya nggak ganti-ganti ya mungkin ya. Aduh, kadang gorengannya boleh beli nih. Ya, gitulah. Baik, out of topic tadi ya, kembali ke laptop. Hari ini di pertemuan kelima kita akan mempelajari, mendiskusikan, ngomongin gitu ya, ngobrolin tentang yang namanya KAP atau komunikasi antar proses ya. Oke. Nah, yang menjadi indikator kompetensi pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, serta nantinya dapat menjelaskan tentang komunikasi antar proses di dalam sebuah sistem operasi. Nah, nantinya juga kita bisa mengetahui terkait yang namanya race condition. Terus ada juga critical section, ada juga semaphore ya, dan juga monitors ya. Apa sih itu ya maksudnya ya? Dan itu nanti juga berhubungan dengan tugas hari ini ya. Baik, ini adalah ayat untuk muhasabah hari ini selalu ya, karena amalan di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda ya. Saya juga nggak mau ketinggalan nih untuk meraihnya ya. Saya menyampaikan ayat juga nih ke teman-teman mahasiswa ya, walaupun hanya satu ayat ya, supaya teman-teman baca ya. Setidaknya begitu baca slide saya nih teman-teman tahu nih gitu, oh ada ayat ini gitu ya. Nah, pada intinya ayat ini bercerita adalah ya, tadi ya, selain amalan dilipat gandakan, terus juga mengajak untuk berpuasa ya. Orang-orang yang beriman ini dipanggil untuk berpuasa ya. Jadi kalau yang tidak terpanggil hatinya untuk melakukan puasa ya, puasa wajib di bulan Ramadan, maka dia bukan orang-orang beriman gitu ya. Karena yang dipanggil itu hanya ya orang-orang yang beriman gitu ya. Oke, dan juga jangan lupa kita selalu untuk membaca Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Nah, kalau mungkin sebelumnya di bulan-bulan lainnya ya, mungkin ya kita nggak pernah menyentuh Al-Qur'an atau kita mungkin kurang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka di bulan ini kita dihimbau nih sama Allah supaya kita sering atau intens dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Supaya apa? Karena Al-Qur'an ini dihitung pahalanya tuh bukan satu ayat gitu ya, bacanya satu ayat, tapi dihitungnya adalah per huruf. Luar biasa ya. Kali aja tuh kalau misalnya teman-teman baca Al-Fatihah dengan baik dan benar, kali aja tuh ada berapa huruf di situ, dan udah pasti bulan Ramadan nih pahalanya berlipat ganda ya, berlipat ganda, bahkan mungkin dikali 700 gitu ya. Apalagi kalau yang bacanya masih terbata-bata, masih dalam tahap belajar, maka itu pahalanya lebih double lagi ya, pahala belajar dan juga pahala baca Quran. Jadi luar biasa ya. Dan termasuk kita nih dalam rangka tholabul ilmi ya, belajar mengajar ya, termasuk melakukan sebuah kebaikan gitu ya, kebaikan. Di dalamnya kita berusaha untuk mengupgrade diri kita ya, menaikkan satu level diri kita ya, dari pertemuan sebelumnya, dari yang sebelumnya tahu ya, atau mungkin baru mengenal saja menjadi lebih tahu gitu ya, atau menjadi setidaknya yang tadi belum tahu menjadi tahu gitu ya. Oke, baik itu. Oke, nah kalau sebelumnya itu kita telah ada yang namanya proses manajemen atau manajemen proses ya. Nah, di dalam proses manajemen ada dua sistem pemrosesan. Ada namanya sequential system dan juga ada namanya concurrent system atau multitasking ya. Jadi istilah lainnya adalah multitasking. Nah, ini akan berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu komunikasi antar proses. Nah, kalau di ini adalah tadi ya, sequential dengan konkuren atau multitasking ya. Biasanya orang lebih senang. Jadi gini, kenapa dibilang sequential? Karena itu prosesnya berurut ya, sequence gitu ya.
secara berurutan. Nah, kalau multitasking ya berarti dia secara paralel gitu ya. Kalau bahasa elektro ada secara seri ya atau berurutan seri gitu. Ada juga secara paralel. Nah, biasanya orang kalau di sistem ya, di sebuah sistem ya, karena kita bukan elektro, nah ini lebih sering disebut dengan multitasking gitu ya, multitasking. Baik, kita bahas dulu yang sistem sekuensial. Nah, sistem sekuensial ini konsepnya adalah ya, karena sistem mata kuliah sistem operasi sama organisasi arsitektur komputer ini lebih banyak kita ngomongin konsep ya. Nah, jadi kita lebih banyak ngomongin konsep daripada praktek ya. Nah, kalau tadi ya sekuensial ini karena asal katanya adalah dari sequence ya atau berurut, maka proses itu dikatakan sekuensial jika itu dikerjakan proses sebelumnya baru mengerjakan proses berikutnya gitu ya. Contohnya gambar seperti ini ya. Jadi dia nggak loncat-loncat. Ketika proses yang awal ya, awal masuk gitu ya. Nah, itu dikerjakan lebih dulu dan selesai baru dia mengerjakan yang berikutnya. Nah, kalau misalnya model seperti ini kalau di bahasanya struktur data itu termasuk yang mana nih? Model sekuensial ini apakah termasuk yang queuing ya atau queuing ya atau termasuk yang satu lagi apa tuh? Hah? Termasuk yang mana sistem sekuensial nih? Termasuk sistem antrian atau sistem tumpukan atau stack? Kalau sistem sekuensial ini. Gimana teman-teman? Sistem sekuensial termasuk antrian atau stack? Termasuk stack atau antrian? Oke ya, karena ini ya bulan Ramadan ya. Oh iya, Fadela Numa. Antrian, Pak. Oke, good ya. Sistem ngantri, bener ya, sistem ngantri ya. Ini kenapa ya? Jam segini udah pada capek ya? Udah pada capek ya? Aduh, luar biasa ya. Jawab aja nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa ya. Jawab pakai text box juga nggak apa-apa ya. Kayak tadi si Fadela ya. Ya benar, sistem antrian ya. Sistem antrian. Jadi bahasanya tuh queuing ya. Queuing. Ya, apakah saya menyebutkan dengan benar ya queuing ya? Kayak antrian ya. Jadi sama kayak misalnya teman-teman melihat orang ngantri gitu ya, ngantri di bioskop ya dulu. Kalau sekarang kan nggak perlu ngantri gitu ya, nggak perlu ngantri karena udah bisa sistem pemesanan online gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau dulu zaman-zaman saya nih mau nonton film gitu ya, itu ya mesti ngantri apa istilahnya ya, tiket atau karcis ya, baik entah itu nonton film atau nonton konser, nonton bola gitu ya. Nah, itu mesti ngantri. Jadi yang satu, jadi antrian itu belum bergeser atau belum diproses, orang-orang yang keberapa itu belum diproses kalau orang sebelumnya itu belum selesai gitu ya. Sama sistem sekuensial juga seperti itu. Oke, jadi harus menunggu sampai sistem yang sebelumnya itu selesai. Baru prosesor ya, karena yang memproses sebuah proses itu namanya adalah prosesor ya. Baru prosesor mengerjakan ke proses antrian proses yang berikutnya gitu ya. Nah, ya, kelemahan dari sistem sekuensial ini tingkat utility ya. Utility ini macam-macam ya, tingkat ketahanan, tingkat apalagi kecepatan ya dan lain sebagainya ya, utility itu ya. Nah, tingkat utility dari prosesor ini rendah ya. Karena prosesor ini nggak maksimal kerjanya gitu ya, karena dia cuma ngerjain ya, jadi nggak perlu prosesor yang besar juga kalau misalnya ini sistemnya hanya sekuensial gitu ya, nggak perlu apa ya namanya, karena ini dikerjainnya satu-satu gitu ya, nggak mengerjakan secara multitasking gitu ya. Jadi dia nggak tingkat utility-nya rendah, tapi dari segi idle time atau waktu tunggu ya, waktu tunggunya itu besar ya, karena pengerjaan prosesnya yang menunggu sampai dengan selesai gitu ya. Menunggu proses yang sebelumnya selesai baru proses yang berikutnya ya. Jadi punya idle time yang besar. Oke. Nah, kalau sistem multitasking ya, nah tingkat utility prosesornya itu rendah ya. Kebalikannya ya, kebalikannya. Tapi dia punya tingkat idle time-nya itu rendah ya. Jadi kebalikan daripada sekuensial. Nah,
Dimaksud konkurensi ya, ini konsep konkurensi ini atau multitasking ya secara definisi sistem dikatakan konkurensi atau multitasking di mana dua atau lebih proses ya. Jadi bukan satu proses, dua atau lebih proses berjalan pada saat yang bersamaan gitu ya. Multitasking ya. Kalau bahasa elektronnya tuh paralel gitu ya, paralel. Ya, tapi kalau kita tuh multitasking. Nah, kata-kata bersamaan ini terhighlight ya di literaturnya. Bersamaan ini artinya ya secara bersama-sama, artinya berjalan langsung gitu. Aktif berjalan ya, atau berjalan secara aktif atau secara langsung tanpa harus menunggu proses yang sebelumnya atau proses lainnya. Gitu. Ya, jadi enggak, atau bisa saja dia menunggu proses yang satu berjalan ya karena ada priority ya, karena di prosesor itu juga menerapkan sistem prioritas. Tapi dia tidak sampai proses dikerjakan seluruhnya. Nah, ini sudah berjalan gitu. Jadi itu termasuk multitasking juga ya. Nanti kita akan ketemu yang namanya pipeline ya, konsep pipeline. Dulu di organisasi arsitektur komputer juga sebenarnya dibahas tentang yang namanya pipeline ya. Nanti juga kita akan ketemu nih. Oke, nah konkurensi ini atau multitasking ini merupakan landasan dari konsep yang namanya multiprogramming ya di sebuah sistem operasi. Oke. Ya, jadi nanti mungkin ada yang namanya multiprocessing ya, multiprocessing dan ini nanti bisa menimbulkan overlapping. Ya, overlapping. Nah, nanti seperti apa overlapping akan dibahas. Terus juga multitasking ini nanti harus membutuhkan yang namanya penjadwalan ya, penjadwalan. Terus juga ada jeda ya terkait interleaving-nya. Kenapa sih membutuhkan penjadwalan gitu? Kenapa membutuhkan penjadwalan? Secara logika atau secara konsep, ada yang bisa bantu saya nih? Kenapa sih? Contohnya deh teman-teman, mengerjakan sebuah kegiatan gitu ya, secara multitasking butuh penjadwalan atau tidak? Kalau menurut teman-teman? Butuh, Pak. Butuh. Nah, kenapa tuh, Faiz? Kenapa butuh seperti itu? Ya, butuh penjadwalan. Supaya terstruktur, Pak, waktunya gitu. Supaya kita punya bisa memaksimalkan waktu ya. Benar ya? Pak. Ya, terstruktur ya. Oke, pada intinya kita bisa memaksimalkan waktu kita gitu ya. Kita butuh scheduling, penjadwalan. Karena ini kan secara langsung bersamaan gitu ya. Bersamaan kita mengerjakannya. Nah, sama kayak misalnya mungkin ya di antara teman-teman lagi mengerjakan tugas gitu ya di depan laptop ya misalnya. Terus tiba-tiba orang tua nyuruh gitu ya, tolong dong gitu ya, karena nih lagi masak nih mau deket-deket waktu buka ya, waktu buka puasa, tolong dong beliin apa gitu ya, beliin bahan-bahan dapur gitu ya, atau bumbu lah gitu istilahnya. Nah itu kan kita multitasking tuh. Nah, tergantung kita prioritas yang mana gitu. Atau bisa saja penjadwalan ini nantinya ya, nanti penjadwalan ini akan kita ngomongin sendiri ya, ada bahasan sendiri ya, saya cuma mengantarkan saja. Biasanya dilakukan penjadwalan itu ya ketika prioritas ya, kita menganggap ini adalah sebuah prioritas yang mana gitu ya. Misalkan tadi ya Faiz dihadapkan disuruh beli bumbu dapur sama orang tuanya gitu ya, lagi ngerjain tugas. Menurut Faiz, kan Faiz multitasking nih. Menurut Faiz, apa yang harus dikerjakan dulu? Beli bumbu dapur dulu atau atau mengerjakan tugas dulu menurut Faiz? Prioritasnya sih mengerjakan tugas dulu, Pak. Mengerjakan tugas. Terus akhirnya kalau tugasnya lama gimana tuh Faiz? Ya, nyicil, Pak. Nyicil gitu. Pokoknya sebisa mungkin tugasnya selesai dulu baru beli bumbu dapur ya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Ya itu menurut Faiz ya, karena mungkin menurut dia prioritasnya tugas dulu, mungkin ya. Nah, ada juga mungkin teman-teman mahasiswa yang lain yang menganggap ya beli bumbu dapur dulu. Kenapa? Karena bumbu dapur ini bisa lebih cepat selesainya, bisa diselesaikan lebih dulu daripada tugas. Jadi akhirnya dikerjakanlah beli bumbu dapur dulu, gitu ya, dibandingkan dengan mengerjakan tugas. Jadi bisa saja nanti di sebuah proses itu terhenti, ya. Pada waktu kita di bahasan ketiga atau di pertemuan kedua, gitu ya, saya lupa pada saat kita sesi daring ya online. Itu saya menjelaskan status dari sebuah proses ada create ya, bisa saja dia wait, hold gitu ya. Jadi bisa menunggu, menahan. Nah, gitu. Jadi
bisa saja itu proses tertahan, menjadi tertahan atau menunggu. Ya kalau menunggu kan dia mau masuk ke proses yang berikutnya atau menunggu proses berikutnya selesai ya, wait gitu. Tapi kalau hold, ditahan prosesnya. Nah itu tadi, ketika ada proses yang masuk dan itu si prosesor atau diri kita menganggap proses ini bisa lebih dulu diselesaikan atau punya waktu lebih cepat untuk menyelesaikan daripada proses yang sedang dikerjakan. Jadi bisa seperti itu. Ya itu masuk ke kategori proses hold gitu ya. Jadi proses yang sedang dikerjakan di hold dulu, dia mengerjakan proses yang baru masuk gitu ya, baru masuk. Ya itu. Karena ini konsepnya multitasking ya. Karena dianggap proses yang baru masuk ini bisa lebih dulu diselesaikan sehingga tidak memberatkan utility dari si prosesor gitu ya. Oke. Nah, multitasking juga punya konsekuensi ya. Jadi punya ada sebab, ada akibat gitu ya. Nah, yang dimaksud konsekuensi yang ditimbulkan dari multitasking, ini contohnya ya. Ada proses tidak saling mempengaruhi, ada yang proses saling mempengaruhi tapi secara tidak langsung, ada proses yang saling mempengaruhi secara langsung. Nah, kalau proses yang tidak saling mempengaruhi secara langsung, contohnya ketika teman-teman buka Excel dan iTunes misalnya ya. Kalau Excel itu kan untuk mengolah tabel gitu ya, tabel, grafik dan lain sebagainya. Kalau iTunes itu untuk mendengarkan musik ya, itu merupakan jenis proses yang berbeda gitu ya. Jadi proses program ya, tapi programnya juga berbeda. Ada juga proses yang saling mempengaruhi secara tidak langsung. Jadi sama-sama, contohnya Excel dengan Notepad ya. Jadi sama-sama Excel-nya ini dan Notepad-nya ini mungkin ya diakses secara bersama-sama, dan biasanya kalau Excel dan Notepad ini butuh akses untuk menyimpan ya atau create, atau bisa saja butuh membuat ya. Kalau create itu membuat ya, atau butuh mengupdate ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain Excel dan Notepad secara bersama-sama ya, Excel-nya kita rubah, Notepad-nya juga kita rubah. Nah, itu secara tidak langsung kalau yang Excel-nya dinyalakan automatic update-nya ya. Kalau Notepad saya nggak tahu ada automatic update-nya apa bukan ya. Saya biasanya pakai Notepad yang plus-plus ya. Nah, itu biasanya kalau dia diaktifkan automatic update-nya, nah itu akan di dalamnya tuh sama-sama itu saling mempengaruhi ya di dalam si prosesornya ya, karena ini jenis proses yang sama-sama butuh mereplace ya. Kalau save itu kan mereplace ya, konsepnya adalah mereplace sebuah data di dalam hard disk atau memori gitu ya, di dalam memori I/O gitulah ya. Nah, gitu ya. Dan juga proses akses filenya secara bersama-sama. Kalau iTunes juga akses file, tapi dia tidak tidak meminta replace gitu ya, tidak mereplace data, dia hanya memainkan saja gitu ya. Nah, atau proses yang ketiga, proses yang saling mempengaruhi secara langsung. Nah, ini biasanya ketika kita membuka internet ya, yang memang secara real time, secara kalau bahasa Indonesianya real time tuh waktu nyata ya, gitu ya. Apalagi kita sedang ngisi kuesioner gitu misalnya ya, kita sedang mengisi kuesioner online. Terus satu lagi kita sedang ngerjain tugas secara online di Olu, misalnya lagi ujian. Nah, itu terus juga kita juga buka Drive, Google Drive. Nah, ini kan semuanya nih akses internet semua nih. Nah, itu saling mempengaruhi secara langsung ya. Nah, ini akan mempengaruhi ya tadi ya utility komputernya ya dan lain sebagainya. Aduh, gatal, sorry. Nah, masalah-masalah yang timbul akibat perebutan tadi ya, munculnya multitasking ya, salah satunya ya merebut sumber daya, berebutan nih sumber dayanya, gitu ya, karena menjalankan sebuah proses itu pasti membutuhkan sebuah sumber daya. Nah, masalah-masalah yang timbul ini sering sekali terjadi ya, itu ada 4, yaitu race condition, critical section, semaphore, dan juga monitors ya.
Nah, yang pertama race condition. Race condition itu merupakan ya terjadi masalah yang terjadi ketika akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama. Nah, gitu ya. Jadi mengaksesnya secara berbarengan ya, juga ke data yang sama. Sehingga ini menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Ya. Kenapa? Logikanya konsepnya ya konsep awalnya nih, kecuali ini sudah ada rules-nya di belakangnya ya. Ketika teman-teman misalnya membuat sebuah sistem informasi, nah butuh database. Database-nya ini ditaruh di server. Nah, database-nya ini bisa diakses oleh siapapun. Ya, misalnya teman-teman sedang bekerja secara kolaboratif, ya, secara kolaboratif. Atau jangan database deh. Yang paling simpel itu Google dokumen. Ya, misalnya teman-teman membuat sebuah Google dokumen, Excel gitu ya. Bukan Excel namanya, Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet berkolaboratif ya. Teman-teman mengakses karena ini ada tugas dan butuh ngumpulinnya ntar sore misalnya ya, jadi langsung dikerjain gitu ya, kolaboratif saja. Nah, ini satu tim itu misalnya 2 orang gitu mengakses secara bersama-sama file yang sama dan data yang sama. Jadi satu file misalnya file apa gitu ya, Excel gitu. Nah, itu karena diakses secara bersama-sama gitu, jadi di worksheet yang sama ya, itu tentunya memungkinkan dengan kalau di Google itu Google Spreadsheet, kalau di Microsoft itu namanya Microsoft Office 365 ya, itu bisa juga. Nah, itu sehingga nanti temannya melakukan perubahan ya, kalau temannya tidak merefresh ya itu perubahannya lambat jadinya gitu ya. Tapi sebenarnya ada perubahannya gitu ya. Sedang jalan gitu ya, prosesnya sedang jalan. Nah, itu akan menimbulkan data tidak konsisten. Jadi ketika ini lagi ngakses nih ya, misalnya memberikan rumus ya, ternyata ada yang dirubah angkanya, nominalnya, atau kolomnya ada yang dipindahin. Itu terjadi keanehan-anehan gitu ya. Keanehan gitu ya. Nah, itu ya, karena ini diakses secara bersama-sama gitu. File yang sama, data yang sama, dan diakses secara bersama-sama. Ya, itu namanya race condition. Oke, nah tentunya untuk kita menjaga agar datanya tetap konsisten, maka dibutuhkan mekanisme-mekanisme atau ya bisa saja ya rules gitu ya, aturan-aturan. Ya, kita bisa saja mensepakati dengan teman ya, mungkin saya mengerjakan worksheet yang ini, teman berikutnya mengerjakan worksheet yang nomor 2 ya, worksheet apa gitu ya, dan lain sebagainya, supaya data yang kita hadapi ini tetap konsisten gitu ya. Oke, ini tadi sama ya. Nah, nilai terakhir dari data tersebut bergantung dari proses mana yang selesai terakhir ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kita mendapatkan data terakhir ya tergantung dari proses mana yang selesai terakhirnya gitu ya. Nah, tentunya race condition ini harus dihindari ya, harus dihindari ya. Tentunya tadi terkait dengan adanya mekanisme-mekanisme atau rules-rules yang disepakati atau dengan cara sinkronisasi. Nah, ini contoh race condition pada saat kita race condition di dalam sebuah sistem operasi, ada yang menjalankan Excel ya. Programnya namanya Talk ya. Ada yang menjalankan program C ya, ada yang menjalankan program H ya. H ini nggak tahu saya program apa nih. Bisa saja ini bahasa pemrograman yang lampau ya, basic ya. Extension-nya ya ini masih H gitu ya. Saya nggak tahu nih bahasa pemrograman apa, tapi yang pasti yang C ini bahasa C yang awal, bukan C++ ya. Kalau C++ itu biasanya CPP ya gitu ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Ya gitu ya. Jadi ini race condition kenapa terjadi ya, karena nggak cuma race condition sih ya, yang semuanya ini karena multitasking itu proses yang berjalan ini butuh sumber daya, untuk menjalankannya butuh sumber daya gitu ya. Oke, ini penjelasannya lagi ya. Oke, berikutnya adalah critical section. Aduh, mohon maaf ya, habis suara saya dari pagi. Oke, critical section. Critical section ini adalah salah satu cara untuk menghindari race condition. Ya.
Salah satu cara untuk menghindari race condition. Nah, ini ya. Critical section ini ya. Jadi dia membagi memori ya, bukan membagi sih istilahnya, dia men-share memorinya gitu ya. Pengaksesan memorinya itu di-share ya. Sehingga itu tadi ya untuk menghindari race condition. Ya, jadi kalau misalnya ini nggak terlihat sih, kalau misalnya nanti kita praktek itu ya, CPU OS simulator ini terlihat nih critical section-nya di mana gitu ya. Jadi ada enter ya. Jadi sebenarnya tidak tetap dilakukan secara multitasking gitu ya, tapi pada saat di memori ya, di memorinya itu ada proses tunggunya. Ada proses tunggunya ya. Jadi tidak semuanya bersamaan masuk gitu. Walaupun ini dikerjakan secara bersamaan. Sama seperti mirip konsep pipeline lah gitu ya. Pipeline pada organisasi arsitektur komputer lah gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, tapi critical section ini bisa berhasil ya, karena ini salah satu solusi ya untuk menghindari race condition. Ya, kalau tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section ya. Jadi walaupun jeda 0,00 itu nggak bersamaan ya gitu ya. Jadi ini akan berhasil kalau nggak ada dua proses yang secara bersama-sama masuk gitu ya. Nah, terus juga terkait kecepatan sama jumlah CPU yang digunakan atau yang digunakan untuk pemrosesan ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Baik, ada yang waktu tunggu, tapi pada intinya adalah tidak ada proses yang secara bersamaan masuk ke dalam critical section ini, gitu ya. Aduh, sorry, ada. Nah, ini contoh critical section yang terjadi di sebuah sintaks, ya sintaks. Jadi teman-teman pada saat kita coding ya, pada saat kita melakukan sebuah coding sintaks ya di bahasa pemrograman itu juga bisa saja terjadi race condition ya pada saat kita istilahnya apa ya, run ya atau apa sih, compile lah gitu ya, compile lah itu bisa saja terjadi race condition gitu ya. Nah, ini ada yang dinamakan di critical section ini ada entry section, ada critical sectionnya, terus ada exit, ada remainder. Nah, ini ya contoh-contoh, bukan contohnya ya, ini strukturnya ya. Jadi misalnya kita menggunakan atau menjalankan sebuah sintaks do while ya, do while. Jadi dikerjakan selama itu benar gitu ya. Kalau do while itu kan dilakukan proses yang di dalam kurung ini selama itu bersifat true gitu ya. Jadi ketika itu bersifatnya atau itu sudah false, maka ini yang di dalam kurung nggak dikerjakan gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini adalah entry section-nya, lalu setelah itu masuk ke critical section, setelah itu exit, dan setelah itu reminder. Nah, reminder ini adalah kode istirahat untuk masuk ke critical section. Jadi bisa saja dari sini, ya tadi karena konsepnya do while ini adalah dikerjakan selama itu bersifat true, maka ini masih dikerjakan. Jadi ini istirahat dulu di sini, gitu ya. Reminder, gitu ya. Jadi istilahnya ya istirahat sebentar sih gitu ya. Ya. Oke, jadi exit section ini adalah akhir dari critical section yang mengizinkan proses lain, bisa saja proses lain di sini ini masuk gitu. Jadi bisa saja pada saat reminder ini ada masuk proses yang lainnya gitu ya. Jadi karena ini kan berulang selama ini benar gitu ya. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh dari sebuah program. Oke. Nah, terus kalau ini critical section ini pada saat sinkronisasinya ini tergantung kepada softwarenya. Ya, tergantung kepada softwarenya. Karena ada beberapa software ya, software ini yang dimaksud adalah misalnya tadi ya, karena kita menjalankan program C atau C++ ya atau basic lah gitu ya dan lain sebagainya. Ada juga bahasa pemrograman yang itu sudah ada sinkronisasi di dalamnya. Sehingga itu memudahkan pada saat terjadinya critical section ya, jadi tidak berebut gitu ya, sehingga ini terhindar nih race condition ini gitu ya. Nah, terus juga ada juga yang
masuk namanya semafor sama monitor. Nah, semafor sama monitor ini akan kita bahas juga nih hari ini. Atau juga bisa pendekatan hardware-nya ya. Cara hardware-nya bagus ya, misalnya CPU-nya atau prosesornya ya. Prosesornya punya istilahnya apa ya? High end gitu ya. Nah, itu mungkin bisa memproses proses-proses yang ngantri itu dengan lebih banyak ya, atau mungkin dari memorinya ya, memori RAM gitu ya, RAM-nya itu besar misalnya ya. Nah, sehingga itu bisa menampung proses-proses ya, karena proses itu juga membutuhkan memori tadi ya. Critical section kan dia men-share memori. Jadi kalau misalnya memorinya yang digunakan di CPU tersebut terbatas ya, sedikit gitu ya istilahnya, atau nggak gede gitu ya, maka itu komputer kita akan berjalan sangat lag gitu ya, lagging gitu ya. Karena itu walaupun multitasking ya, makanya kita menghindari multitasking ya. Biasanya kalau komputernya punya RAM-nya rendah ya, maka kita menghindari salah satu menghindari terjadinya race condition ya, kita jangan menjalankan multitasking gitu ya. Apalagi multitaskingnya dengan program-program yang istilahnya butuh sumber daya yang sangat besar seperti Photoshop ya, Corel ya, pokoknya software-software yang desain grafis gitu ya. Maka itu kalau memori kita terbatas ya, atau VGA kita terbatas ya, udah itu berjalan sangat putus-putus sekali gitu ya. Oke, mutual exclusion ini adalah di-exclude, dikesampingkan yang mirip-mirip gitu ya. Di-exclude atau dikesampingkan yang mirip-mirip ya. Nah, tentunya untuk menentukan mutual exclusion ini ada 3 kondisi. Yang pertama, sama seperti pada saat, jadi gini, mutual exclusion ini adanya di critical section. Nah, critical section salah satu solusi dari critical section. Nah, kalau critical section ini adalah salah satu solusi dari race condition. Nah, jadi kalau untuk menentukan mutual exclusion, tidak ada 2 proses yang bersamaan pada saat critical region. Ya, jadi bukan pada saat critical section-nya, tapi pada saat critical region-nya. Gitu ya. Tadi kalau misalnya ini critical section itu dia anggap berhasil, ya, maka tidak ada 2 proses yang bersamaan pada saat untuk mengurangi race condition ya, critical section itu dianggap berhasil, maka tidak ada 2 proses yang masuk bersamaan pada saat di share memory itu gitu ya. Nah, kalau ini mutual exclusion, tidak ada 2 proses yang bersamaan pada saat critical region ya. Memang sulit ya untuk memahaminya karena ini konsep ya, konsep. Oke, terus juga tidak ada proses yang berjalan di luar ya. Aduh, udah macet-macet nih. Di luar critical region yang bisa menghambat proses lain. Ya, sudah pasti ya. Jadi kalau ada proses yang bisa menghambat ya udah pasti critical section-nya mutual exclusion-nya tidak berhasil mengatasi critical section. Oke, terus juga mutual exclusion ini dianggap berhasil ya, atau bisa menentukan gitu ya, apabila tidak ada proses yang tidak bisa masuk ya. Jadi jangan sampai proses nggak bisa masuk, karena kalau proses nggak bisa masuk ya sama itu menghambat proses yang akan masuk gitu loh ya. Jadi ini berhubungan dengan yang nomor 2 gitu ya. Nah, ini jadi nomor 3-nya tidak ada proses yang tidak bisa masuk ke critical region gitu ya. Oke. Berikutnya adalah semafor ya. Semafor ini ya sama seperti kayak kode-kode di pramuka gitu ya. Ya, jadi penanda gitu ya. Semafor itu sebenarnya penanda gitu ya. Jadi kalau di pramuka kan ada kode semafor ya, atau apa tuh? Bendera ya, benderanya semafor gitu ya, bendera semafor. Nah, itu kan sebagai penanda gitu ya. Nah, ini merupakan pendekatan ya yang digagas oleh Dijkstra ya, Dijkstra. Oke. Nah, jadi prinsipnya adalah 2 proses atau lebih ya, karena ini multitasking ya, bisa bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Nah, gitu ya. Jadi menggunakan penanda-penanda atau semafor gitu ya. Ya, tadi di awal saya katakan
bisa saja proses dipaksa berhenti, gitu ya. Dipaksa berhenti karena ya bisa saja dia si CPU ada prioritas misalnya ya, prioritas untuk melaksanakan proses yang baru masuk misalnya, atau bisa saja proses itu dipaksa berhenti ketika CPU menganggap proses yang baru masuk ini bisa lebih cepat dikerjakan atau lebih membutuhkan waktu atau sumber daya yang sedikit untuk melakukannya gitu atau memprosesnya. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja proses yang sedang berjalan ini dipaksa berhenti gitu ya. Oke, nah variabel atau penanda-penanda itu ya itu namanya semafor ya. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi tadi yang di critical section ya. Jadi ada yang masuk gitu ya, ada sinyalnya. Nah, ini ada penanda-penandanya. Nah, semafor ini bisa dimulai atau diinisialisasi dengan nilai non negatif ya. Nah, kita nggak perlu inilah gitu ya terkait yang nilai-nilai non negatif karena memang ini konsep ya, konsep. Atau semafor ini ada yang namanya down sama up ya, down sama up atau bisa lebih sering dikatakan operasi P dan V gitu ya. Nah, jadi kalau dia di kondisi yang kedua ya, apabila nilai semafornya ini non positif. Kalau yang pertama itu kan non negatif, kalau ini non positif gitu ya. Ini adalah contoh-contoh semafor ya. Jadi ada ya. Ya, jadi ada kondisi 1 ya. Kondisi 1 ada masuk ke keadaan kedua, bukan kondisi ya. Ini keadaan ya, state ya. Keadaan 1, keadaan kedua, ya, keadaan ketiga, dan keadaan keempat. Jadi bisa saja pada saat keadaan pertama, semafornya ini adalah non negatif ya. Non negatif artinya positif ya. Sinyalnya tuh positif ya, 1 gitu ya. Nah, terus kalau dia menjalankan yang non negatif. Terus kalau di keadaan kedua atau state 2 ya. Nah, ini adalah non positif ya. Jadi S-nya 0. Jadi bisa saja proses tersebut berubah-ubah gitu ya. Nah, ini ada penanda-penandanya gitu ya. State-state-nya. Ini tidak terlihat lagi nih ya. Sulit untuk kita bayangkan kecuali kita tadi ya praktikum yang CPU OS ya. Nanti mungkin ya setelah UTS saja ya CPU OS. Oke, baik. Berikutnya adalah yang terakhir adalah monitors ya, monitors. Nah, monitors ini digagas ya oleh Hoare ya. Hoare itu pada tahun 74. Monitor ini merupakan kumpulan prosedur atau variabel ya di satu modul atau paket khusus. Jadi dia menggunakan modul atau paket-paket khusus gitu ya. Nah, proses bisa saja memanggil prosedur-prosedur tersebut kapanpun diinginkan ya. Oke. Tapi proses tidak bisa mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung. Jadi dia harus menggunakan kumpulan prosedur atau variabel gitu ya, atau paket-paket khusus itu gitu ya. Kalau ingin melakukan sinkronisasinya gitu ya. Ya, jadi harus menggunakan ya atau melalui prosedur-prosedur yang tadi ya, prosedur variabel atau struktur data ya. Dan yang tentunya kalau kita ngomongin variabel, kalau kita ngomongin prosedur ya di sebuah proses ya, sama di bahasa pemrograman itu tentunya dideklarasikan gitu ya, dideklarasikan ya. Ya mungkin teman-teman sudah mau tahu lah gitu ya, karena sudah belajar bahasa pemrograman dari semester 1 ya, semester 2 kali ya. Nah, jadi harus dideklarasikan agar dapat berjalan. Nah, properti-properti ya atau atribut-atribut dari sebuah monitor itu terdiri dari beberapa ini ya, yaitu ada variabel-variabel data lokal ya, variabel-variabel data lokal ya. Terus juga dia propertinya terdiri dari satu proses yang aktif di monitor pada satu saat. Nah, ini tadi nyambungnya ke mutual exclusion ya. Terus juga ada variabel dengan kondisi, misalnya dengan 2 operasi yaitu wait dan signal gitu ya. Sama seperti gambar yang tadi ya, ini ya. Wait dan signal gitu ya. Ya, karena ini semuanya berhubungan nih. Berhubungan dengan semuanya ini menjadi berhubungan ya, proses sinkronisasi yang menjadi berhubungan.
atau bisa saja ini menunggu. Nah, bisa saja prosedur monitor ini nggak berlanjut, ya, karena buffernya penuh, ya, karena misalnya, apalagi misalnya kita satu printer, misalnya satu printer, kita punya printer yang diakses secara jaringan, ya, secara internet mungkin ya, atau kabel ya, itu ini bisa saja lama nih menjadi hang, ya, karena ini buffernya penuh, semua pengen ngeprint, ya, sementara printernya itu punya kapasitas spoolingnya terbatas, gitu ya. Nah, ini buffernya akhirnya penuh, dan yang mau di print ini halamannya besar-besar, bukan besar-besar ya, halamannya banyak-banyak, gitu ya. Jadi misalnya saya mengakses printer itu mau ngeprint 500 halaman karena mau ngeprint skripsi. Iqbal juga gitu ya. Jadi printer di kosan, kita kosan yang sama, printernya satu. Iqbal juga gitu. Karena udah deadline ya ngumpulin skripsi, Iqbal juga mengakses printer tersebut dengan jumlah halaman yang banyak, gitu ya. Terus ada lagi temennya. Jadi printer itu digunakan secara bersama-sama, tapi punya kapasitas pooling yang terbatas sehingga buffernya ini penuh, gitu ya. Sehingga nih lama loadingnya, nggak ngeprint, loading aja gitu ya, loading. Jadi ya itu sebenarnya proses wait ya. Jadi ya itu tadi karena buffernya penuh ya, spoolingnya terbatas. Terus terkait dengan signal ya, bisa saja signalnya ini kondisinya sedang diblok ya, sedang diblok, yang mana ini artinya signal ini bukannya diblok karena dengan tujuan ini sedang menunggu, bukan partner ya, menunggu proses yang berikutnya ini karena ini dianggap prioritas proses yang baru masuk ini. Jadi signalnya ini diblok dulu, signal yang walaupun prosesnya masuk secara bersamaan, jadi sedang ada dikerjakan proses, terus ada dua proses masuk secara bersamaan. Nah, itu satu diblok karena kalau dua-duanya masuk ini critical section-nya nggak berjalan, gitu ya, atau mutual exclusion-nya nggak berjalan, gitu. Nah, jadi ada satu yang diblok, gitu ya, karena memberikan jalan, gitu ya, kepada partnernya ya, bukan partnernya ya, proses yang sejenis, gitu ya, atau yang dianggap sebagai prioritas, gitu. Oke, nah kalau yang versi kalau yang ini yang menggunakan proses, jadi ada dua versi juga yang monitor ini, ada yang Hoare sama Bridge-Hansen. Jadi kalau yang versi Hoare, signalnya muncul, dia membangunkan proses baru berjalan, terus menunda proses yang lain. Nah kalau yang Bridge-Hansen, ya, signalnya muncul, dia diselesaikan dulu, baru masuk proses yang lain, gitu ya. Jadi kalau Hoare ini mirip-mirip seperti pipeline gitu, dia nggak ada jeda waktu lah gitu. Tujuannya sih nggak ada jeda waktu gitu ya, nggak ada jeda waktu. Oke, ini mungkin gambaran dari proses ya. Nah, terkait proses ini sebenarnya ada tuh di YouTube yang memperlihatkan ilustrasi ya, proses dari monitor sini ya, proses dari monitornya bukan layar ya maksudnya ya, tapi monitor terkait sinkronisasi dari sebuah apa ini namanya ya, manajemen komunikasi antar proses, gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Oke, baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sorry, batuk-batuk terus ya. Oke, baik, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait atau didiskusikan terkait pertemuan hari ini atau terkait tugas ya. Mungkin teman-teman sudah bisa mengakses tugas ya. Tugasnya sama, tugasnya adalah tim. Nah, ini teman-teman bikin makalah ya, tapi dengan template skripsi. Ya. Bikin makalah di Word ya, bukan PDF ya. Bukan PDF ya, sorry nih. Ini tidak PDF ya. Jadi yang diupload nanti doc ya, dalam bentuk doc. Itu template-nya template skripsi. Kenapa sih ngomongin template skripsi? Karena saya ingin membiasakan teman-teman. Sudah semester 6 dan sudah mengambil RTI. RTI itu kan teman-teman dipaksa untuk membuat sebuah proposal skripsi dari bab 1 sampai bab 3. Nah, makanya oleh karena itu berkenalanlah dengan yang namanya template skripsi. Nah, untuk template skripsi ini
bisa diakses ya, bisa diakses di website FT ya, website FT kalau misalnya teman-teman buka gitu. Ada website FT, ini ada download ya, download template skripsi ya. Nih, ada template penyusunan ya, template penyusunan skripsi. Bedanya apa nih sama Resam? Template penyusunan skripsi. Oh, ternyata penyusunan skripsinya ini nggak ada ya. Berarti pakai yang ini ya, Resam skripsi. Oke. Jadi menggunakan template skripsi ya. Oke, dan kalau kita ngomongin template skripsi ya, teman-teman, tentunya agar lebih baik, lebih indah gitu ya. Nanti dilihat ya, template skripsi terkait covernya, hurufnya, fontnya berapa, jenis fontnya apa, ya spasinya berapa, batas marginnya berapa, ya dan lain sebagainya itu sesuai dengan template skripsi ya, ketentuan dari skripsi. Nah, cuman yang saya ingin himbau adalah terkait penggunaan navigation ini. Ya, penggunaan navigation. Mungkin saya sudah pernah ya menyinggung terkait penggunaan navigation. Ini sebenarnya penting ya. Karena apa? Karena nanti ini memudahkan teman-teman. Ya, saya kasih contoh misal bab 1 misalnya ya, bab 1 gitu ya. Bab 1 itu pendahuluan. Nah, terus di bab 1 ini ada 1.1 gitu ya, ada latar belakang. 1.2 itu adalah rumusan masalah. 1.3 itu tujuan penelitian. Oke, 1.4 apa ya? Manfaat kali ya. Manfaat penelitian ya. Jadi ini gambaran aja ya. 1.5 sistematika penelitian. Oke, misalnya ada seperti ini. Nah, ya nanti disesuaikan dengan template skripsinya ya. Misalnya ukuran ininya berapa ya? Ukurannya berapa? 12 kah atau jenisnya adalah Times New Roman kah atau Calibri ya? Sesuaikan dengan template skripsi ya. Nanti dibaca. Nah, saya tadi ya navigation karena ini memudahkan. Bab 1. Nah, biasanya itu kalau misalnya menggunakan navigation, kita tinggal pilih yang ini aja, style. Ya, kita tinggal pilih yang style. Nah, kita pilih ya bab 1 pendahuluan. Nah, maka ini akan muncul di sini nih, pendahuluan. Gitu ya. Nah, nanti misalnya ini apa pendahuluannya ya? Pendahuluannya ini kan judul bab aja ya. Nah, terus di bab 1 ini ada bawahnya lagi atau subnya lagi. Ada 1.1. Nah, ini masuk ke heading 2. Ya, teman-teman bisa lihat 1.1 itu lebih ke dalam, lebih menjorok gitu ya, lebih menjorok ke kanan. Ya, ke dalam. Nah, ini latar belakang. Nah, ini kita bisa tuliskan nih latar belakangnya apa nih? Latar belakang penelitiannya. Misalnya penelitian ini ya di latar belakangi oleh gitu ya, bla 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 gitu ya. Nah, terus 1.2 ya, 1.2 ini heading 2 juga ya. Tuh ya, ada dia akan muncul di sebelah kiri. Ya, nanti tinggal ditambahin rumusan masalahnya apa gitu ya, bla bla bla. Sama 1.3 juga ya, heading 2 sini juga ya. Heading 2 dan yang terakhir adalah heading 2 ya. Ya, itu bab 1. Terus kalau misalnya ada bab 2 ya, bab 2 kajian teori atau apa ya namanya, saya lupa. Teori. Nah, ini makanya heading 1 lagi. Nah, ini ya. Heading 1 lagi. Terus misalnya ada daftar pustaka misalnya. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dia heading 1. Nah, ini nih penggunaan heading ya. Jadi lebih mudah, lebih cakep. Jadi kalau misalnya teman-teman nantinya misalnya bikin ini normal ya. Ini kalau misalnya ada seperti ini normal saja. Ya, kita normalin. Ya. Terus ada daftar isi misalnya ya, daftar isi. Nah, daftar isi ini heading 1 juga misalnya. Nah, ini juga cepat nih, teman-teman nantinya bikin
bikin daftar isi tuh nggak pakai nulis lagi bab 1 gitu ya, bab 1 titik halaman 1 gitu ya. Nggak perlu. Kalau udah ada heading-heading seperti ini ya teman-teman, maka ya tinggal masuk ke insert ya, insert di atau layout ya, layout apa di desain ya, saya lupa. Heading oh sorry ya, masuk ke reference ya, reference-nya agak lama nih. Oke, mana nih? Ya, jadi ini mau membuat daftar isi secara otomatis tadi karena kita sudah menggunakan heading ini atau style ini, jadi daftar isinya juga otomatis ya. Jadi kita tinggal milih ya di reference, ini ada table of content. Nah, table of content ini kita tinggal pilih saja mau yang model seperti apa gitu ya. Nah, ini udah jadi. Jadi kita nggak perlu lagi ngabisin waktu daftar isi di halaman berapa karena ini semuanya halaman 1 ya. Oh, ada yang di halaman 2 deh. Ada yang di halaman ini ya. Karena ini kan nih ya, ini tadi terjadi perubahan, daftar pustakanya harusnya di halaman berikutnya halaman 2. Nah, tentunya kita nggak perlu ribet-ribet lagi, kita tinggal klik yang ini update table, tinggal update entire. Nah, ini ya. Jadi udah otomatis dia ada di halaman 2. Itu udah otomatis sekali. Nah, jadi dari sekarang nih bikin template skripsinya ya. Nah, tinggal disesuaikan aja nih fontnya apa, ukurannya, ya. Terus citasinya, ya citasi juga penting ya. Ya nanti kalau ngomongin citasi saya jadi udah kayak ini ya, apa namanya tata tulis ilmiah ya. Jadi silakan nanti kan teman-teman udah pernah dapat ya tata tulis ilmiah. Jadi gitu ya. Jadi nggak ngabisin waktu gitu ya. Jadi udah jadi nih skripsinya 200 halaman. Yang paling males kalau nggak menggunakan heading seperti ini ya bikin daftar isinya. Belum daftar gambar, belum daftar tabel dan lain sebagainya. Nah, kalau daftar gambar itu mudah ya, misalnya di bab 1 nih ada gambar misalnya ya. Ini kita ke reference ya, kita ke reference ya, kita bikin ya, kita ke reference misalnya di sini ada gambar ya. Ini ada insert table of figure ya, insert table atau insert gambar. Ya, misalnya ada gambar, kita tinggal pilih saja mau gambar atau ini. Ya, misalnya teman-teman buat gambar 1 ya, misalnya gambar 1. Kalau belum ada create saja ya, create. Ya, ini pilih di sini gambar 1. Nah. Oh, sorry. Ini ya, insert caption. Ya, insert caption. Bukan insert table of figure ini nanti ya, nantinya. Nah, insert caption. Nah, teman-teman mau bikin baru ya, label baru atau mau menggunakan yang sudah ada ya. Kalau karena saya udah ada ya gambar 1. Atau bikin baru juga nggak apa-apa ya nanti ya teman-teman ya, misalnya gambar 1. Nah ini ya, jadi tinggal dikasih nama, ini adalah gambar coba lah gitu ya. Nah nanti dikasih gambarnya ya di atasnya gitu ya. Nah ini ya, terus ada gambar 2 nih di sini, misalnya di sini ada gambar, atau di bab 2 deh, bab 2 nih, bab 2 ada gambar 2 misalnya ya, ada karena ini sudah masuk bab 2, maka gambarnya dimulai dari 2 titik ya, 2.1 gitu ya. Oke, kita kasih nama, ini adalah gambar di bab 2 gitu ya. Nah, ini misalnya gambar ya, Oke ya, jadi ada gambar ya, ini misalnya gambar lah gitu ya. Ya, di atasnya lah gitu ya, saya nggak perlu kasih gambar. Nah, nanti teman-teman kan juga bikin daftar gambar ya. Daftar gambar. Nah, ini jangan lupa nih di-headingkan saja ya, di-headingkan, heading 1 ya. Nah, ini muncul ya daftar gambar. Terus di bawahnya sini tadi ya, ke reference lagi, ini masuk ke insert table of figure. Ya, karena tadi ada gambar 1, gambar 2, maka ini masukin dulu gambar 1 ya. Terus insert table of figure lagi, masukin lagi gambar 2 ya. Ini ya, pilih yang gambar 2. Ya. Oke ya, itu ya, masuk ya. Jadi nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu istilahnya apa, kita mengetahui gambar 1 ada di halaman mana, gambar 2 ada di halaman mana gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak capek. Ya. Dan yang lebih enaknya lagi, misalnya ini udah ada gambar 1, ternyata
sama dosen pembimbingnya nanti ya disuruh menyisipkan gambar. Ya, daripada teman-teman karena manual ya, jadi teman-teman update lagi 1.1, 1.2, tapi kalau menggunakan ini yang ini tadi, ini udah otomatis. Misalnya tadi saya disuruh menyisipkan gambar sama dosen pembimbingnya ya. Di paling awal, maka kan semuanya berubah tuh counternya ya. Ini menjadi 1.2 ya. Kalau ini kan nggak ngaruh karena ini di bab 2 ya. Nah, ini menjadi 1.2, terus yang berikut-berikutnya juga berubah ya, nambah 1. Ya, misalnya saya nyisipkan gambar, insert caption ya di gambar 1 ya, karena di bab 1. Nah, gitu ya. Ini otomatis 1.1 dari unut yang di bawahnya juga otomatis menjadi 1.2 gitu ya. Gitu. Ini jadi memudahkan. Gambar sisipan baru. Nah, gitu ya. Nah, di sini belum muncul, tinggal diklik kanan ya, tinggal diklik kanan update field saja. Ya, entire table. Maka ini akan muncul. Ya. Udah ada judulnya, udah ada counternya ya, semuanya akan tercounter secara otomatis sehingga memudahkan teman-teman dalam membuat skripsi. Jadi nggak perlu lagi bingung-bingung ya. Nah, ini karena tadi berubah ya, kita coba ini apakah berubah ininya. Entire table. Ya, tuh ya, muncul daftar gambar. Tadi sebelumnya nggak ada, sekarang muncul daftar gambar. Jadi sesimpel itu, gitu ya. Mulai berkenalan dengan yang namanya template skripsi. Nah, tugasnya juga seperti itu, ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat sebuah makalah mengenai red condition, critical section, semaphore, monitor. Sebenarnya pakai aja data yang dari suplemen materia itu udah ada red condition, critical section, cuman dirubah menjadi template skripsi, ya. Fontnya, batas marginnya, spasinya, dan juga ada headingnya. Ya, ada heading seperti ini, lengkap dengan kalau ada gambar ada daftar gambarnya, ya kalau ada referensinya masukin daftar pustakanya, gitu ya. Jadi yang di submit nanti adalah Word, formatnya adalah doc Word. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terkait tugas teman-teman mahasiswa? Silakan. Oke, nggak ada? Sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke ya, tadi ya karena adanya heading seperti ini nanti memudahkan kita juga teman-teman pada saat sidang skripsi. Karena pada saat sidang skripsi itu nanti akan disuruh nih ya. Jadi agar lebih cepat kita buka saja ya. Kalau sidang skripsinya online, walaupun ini offline juga kita boleh buka naskah kita di laptop gitu ya. Nah, nanti biasanya ada dosen yang langsung aja dia coba buka gambar 1.1. Nah, karena kita nggak hafal gambar 1.1 di halaman berapa, kita langsung klik daftar gambar, terus langsung aja nih ada kontrol ya. Kita pilih nih, kan di sini ada pilihannya nih ya. Kontrol plus klik. Ya, maka kita pilih nih kontrol plus klik, maka dia akan menuju ke gambar 1.1 gitu ya. Nah, dia akan langsung menuju ke sini. Jadi kita nggak capek-capek gitu ya nyari gambar 1.1, atau kalau misalnya dia langsung gambar 2.1 dong. Nah, kita tinggal ke daftar gambar. Nih, kontrol klik aja langsung menuju ke gambar 2.1. Jadi memudahkan kita sebenarnya menggunakan heading ini sehingga kita akan fokus ke pertanyaannya. Pertanyaan dari dosen si dosen penguji gitu ya, bukan fokus kepada halaman-halaman kita ya. Kita nyari halaman gambar 2.1 di halaman berapa sih gitu ya. Skripsi kita ada 200 halaman atau 300 halaman. Itu udah PR banget gitu ya. Jadi gampang kita loncat-loncatnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa terkait tugas atau apapun itu? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Alvito. Berarti ini tugasnya udah nggak bentuk presentasi terus upload YouTube ya, Pak? Jadi uploadnya doc aja ya, Pak? Yes, untuk yang pertemuan saat ini ya. Jadi membuat sebuah makalah ya, boleh menggunakan suplemen materia saya ya, tapi dirubah ya di template skripsi ya, sesuai dengan template skripsi sehingga nanti pada saat Anda bikin proposal skripsi ya, nggak tahu saya sudah mulai atau belum nih mata kuliah RTI suruh bikin proposal skripsi, itu udah punya template skripsinya. Jadi Anda udah selangkah lebih awal nih, udah punya acuannya gitu ya. Jadi tinggal dipakai aja, diganti-ganti aja data-datanya gitu ya. Ya, betul. Yang disubmit adalah doc atau dalam format Word. Tapi tetap berkelompok gitu, Pak? Yes. Selalu kelompok ya. Mungkin karena ini ada 4 bahasan ya, bagi 2 aja gitu ya. Jadi yang ini membahas
mengerjakan yang mana ya, yang temennya bahas mengerjakan yang mana ya. Nah, nanti tinggal digabungin di satu template gitu ya. Kalian boleh mensubmit ya, satu tim ya. Satu tim itu boleh mensubmit file yang sama gitu ya. Tetap semua anggota timnya harus mensubmit ya. Jangan andel-andelan lah istilahnya gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini bisa di-download ya, template skripsinya ya. Silakan nanti di website FT aja ya, download ya. Saya tidak menyediakan biar Anda yang mengakses. Oke, baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf, yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa untuk melakukan absensi ya, presensi kehadiran ya, dan dikerjakan tugasnya. Oke, saya akhiri Zoom-nya ya teman-teman mahasiswa.